Coba bayangin deh, gimana kalau dalam bisnis, profit itu bukan satu-satunya tujuan. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah sistem ekonomi yang menjadikan etika dan keadilan sebagai fondasi utamanya. Ya, kita lagi ngomongin keuangan syariah. Pertanyaan ini kedengarannya idealis banget ya, tapi ini bukan sekedar angan-angan, ini adalah premis dasar dari ekonomi syariah. Jadi, yuk kita bedah bareng-bareng, gimana sih sistem ini sebenarnya bekerja? Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya, dari filosofi intinya, dari pertanyaan kenapanya. Semua ini berakar pada satu konsep kunci, muamalah. Anggap aja ini semacam buku panduan atau konstitusi yang ngatur semua interaksi ekonomi dalam Islam. Mulai dari jual beli di pasar sampai transaksi perbankan modern yang rumit banget. Nah, muamalah ini ditopang sama 5 pilar etis. Coba deh lihat poin-poinnya. Harus halal, harus saling menguntungkan atau maslahah, harus adil, transparan, dan yang paling penting, harus bebas dari bunga dan ketidakpastian. Ini bukan cuma daftar aturan loh, tapi ini resep buat menciptakan perdagangan yang adil dan bertanggung jawab. Oke, prinsipnya udah dapat. Terus gimana bentuk praktisnya? Nah, jawabannya ada di dalam kontrak atau yang disebut akad. Inilah jantung dari setiap transaksi. Biar sebuah kontrak itu sah, ada 4 syarat. Dan semuanya ini logis banget kok. Pertama, orang yang bertransaksi harus kompeten dan setuju tanpa paksaan. Kedua, barang atau jasanya harus jelas dan halal. Ketiga, harus ada serah terima yang tegas atau ijab kabul. Dan terakhir, tujuan kontraknya nggak boleh melanggar prinsip syariah. Intinya apa? Kejelasan dan kesepakatan sukarela itu jadi kuncinya. Tapi yang sering kali bikin sistem ini terasa beda banget itu bukan soal apa yang diperbolehkan, tapi justru soal apa yang secara tegas dilarang. Ada 3 garis merah yang nggak boleh dilewatin. 3 larangan ini, riba, ghorar, dan maisir, adalah tulang punggung etika keuangan Islam. Inilah yang mengubah segalanya. Mari kita bedah satu persatu, mulai dari yang paling sering kita dengar, riba. Ternyata, riba itu ada 2 jenis utama. Yang pertama, riba an-nasi'ah. Ini yang paling umum, yaitu tambahan karena penundaan waktu, kayak bunga pinjaman. Yang kedua, riba al-fadl. Ini adalah pertukaran barang sejenis yang nilainya nggak setara. Intinya, jelas banget, uang itu nggak boleh beranak sendiri, tanpa ada usaha nyata atau aset real di baliknya. Nah, di sini kelihatan jelas banget bedanya. Di sistem syariah, yang didorong itu kemitraan. Untung rugi ditanggung bareng. Sementara di sistem berbasis bunga, semua resiko dilempar ke peminjam, sedangkan pemberi pinjaman dapat untung pasti. Ini perbedaan filosofi yang fundamental antara berbagi hasil dan membebani dengan utang. Larangan kedua adalah gharar, atau gampangnya ketidakpastian yang berlebihan. Analoginya klasik tapi pas banget. Kamu nggak bisa jual ikan yang masih berenang di laut. Kenapa? Ya karena objeknya nggak jelas. Prinsip ini menuntut transparansi penuh biar semua pihak terlindungi dari transaksi yang abu-abu dan berpotensi spekulatif. Dan yang terakhir, maisir atau perjudian. Ini melengkapi trio larangan dengan menolak segala bentuk transaksi yang keuntungannya murni dari untung-untungan, bukan dari hasil kerja atau nilai tambah yang nyata. Oke, prinsip-prinsipnya kedengaran ideal ya. Tapi pertanyaannya, semua ini masih relevan nggak sih di era keuangan digital yang serba cepat kayak sekarang? Yuk kita lihat. Disinilah teori ketemu sama praktek. Ambil contoh KPR, dalam skema kali murabaha, bank itu nggak minjemin uang, tapi bank beli dulu rumahnya, terus dijual lagi ke kamu dengan margin keuntungan. Untuk modal usaha, ada skema musyarakah, di mana bank jadi mitra bisnis kamu, ikut nanggung untung dan rugi. Jadi pergeseran utamanya adalah dari transaksi utang, jadi transaksi berbasis aset atau kemitraan. Nah, ini dia pertanyaan yang paling kekinian. Bisa nggak sih kerangka kerja yang usianya udah berabad-abad ini beradaptasi dengan teknologi baru seperti blockchain dan kripto? Jawabannya ternyata sangat mendalam. Para ahli nggak langsung menolak teknologinya, tapi mereka membedakannya. Kripto sebagai mata uang dianggap haram karena volatilitasnya yang ekstrim, itu mengandung unsur gharar. Tapi sebagai aset atau komoditas yang diperdagangkan, itu boleh, selama tujuannya bukan spekulasi buta. Ini nunjukin betapa fleksibelnya prinsip syariah dalam menghadapi inovasi. Pada akhirnya, semua aturan dan kontrak yang kita bahas tadi itu membangun satu hal yang sangat penting. Sebuah sistem ekonomi yang berjalan di atas kepercayaan dan keuntungan bersama. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya.
Dalam Islam, jadi pebisnis yang jujur dan amanah itu bukan cuma soal reputasi, tapi juga punya kedudukan spiritual yang sangat tinggi. Ini menegaskan bahwa tujuan akhir dari semua aturan tadi adalah membangun manusia dan masyarakat yang berintegritas. Dan kita tutup bahasan kita dengan pertanyaan ini. Terlepas dari apapun latar belakang kita, gagasan untuk menanamkan keadilan, transparansi, dan berbagi resiko ke dalam jantung sistem ekonomi kita adalah sesuatu yang patut direnungkan. Mungkinkah ini bisa menawarkan sebuah cetak biru untuk masa depan ekonomi yang lebih adil untuk semua?